Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Illa udwana ala zalimin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. In tuti'u fariqam minal ladzina utul kitab yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Wallahu a'lam bimuradih. Sadaqallahul azim. Hadirin hadirat Jamiah Madrasati Malatosiyah hadakumullah. Malam ini ada yang menyebutkan malam tanggal 1 Rajab, ada yang menyebutkan tanggal 2 Rajab. Kalau di kebiasaan yang udah banyak di kampung-kampung yang melaksanakan ibadah puasa Rajab, khususnya ibu-ibu. Saya tidak akan membahas Rajab karena rata-rata majlis taklim di Indonesia ngajinya itu musiman. Kalau musim menjelang Ramadan bicara masalah Ramadan. Musim mau dekat Maulid Nabi bicara Maulid Nabi. Rajab, Muharram. Dan secara dawir, secara berputaran waktu dari itu ke itu saja. Dan akhirnya umat Islam stagnas, tidak bertambah ilmunya dan tidak berkurang. Seyogianya taklim itu berjenjang. Makin ke depan, semakin dekat usia kita ke mati, semakin bagus ibadah kita, semakin hebat akhlak kita, semakin kuat akidah kita, karena polesan ilmu yang dia terima. Namun sayang, 1000 kali sayang, harapan tinggal harapan. Kecil sekali hasilnya dari apa yang sudah dipelajari dengan pelajaran yang diterima. Sampai-sampai kita tiap tahun terkena dengan jebakan Batman yang dahsyat, yang tidak mustahil saatnya nanti bisa menghancurkan iman kita dan memurtadkan kita
meninggal dalam keadaan kafir. Luar biasa. Umat Islam telah tertipu dengan kata-kata manis toleransi. Umat Islam telah tertipu dengan kata-kata Bhinneka Tunggal Ika. Kenapa? Bukan hanya orang-orang Islam yang awam saja, justru sekarang sudah menyentuh orang Islam yang dikategorikan alim. Hadirin dan hadirat sekalian, kalau kita pernah mempelajari ilmu sorof, yang kalimatnya sama dua kalimat, tapi tujuannya beda, itu ada di isi makan dan zaman. Kalimatnya sama, tapi punya tujuan yang berbeda. Satu bicara tempat, kedua bicara waktu. Nah, hingar-bingar tahun baru Kristen yang disambut oleh umat Islam ini adalah jebakan Batman yang berbahaya. Kalau mau kajian kita lebih dalam lagi tentang akidah, semalam banyak kiai-kiai, ustadz-ustadz, habib-habib yang telah memurtadkan umat Islam dari agamanya menjadi orang kafir. Dakwah bagus, tapi waktunya tidak bagus. Karena bagaimanapun mari kita lihat, apakah tahun baru tanggal 1 Januari tahun baru Islam? Bukan. Sebutannya saja Miladiah. Miladiah dari kata walada, lahir. Siapa yang dilahirkan katanya tahun baru itu? Nabi Isa. Nabi Isa tidak tepat lahir tanggal 25, apalagi tanggal 1 Januari. Ini adalah ulah permainan para orientalis dan orang-orang Katolik yang mengikatkan dirinya ke agama Kristen, yang mereka asalnya adalah orang yang nyembah matahari, sama dengan Jepang. Ditambah lagi dengan kata Masehi. Masehi ini identik dengan Al-Masih dalam bahasa Arab. Al-Masih disebut oleh mereka adalah Yesus. Yesus dibilang Tuhan. Kita ikut gabung di sana, baca Yasin. Ketika mereka memperingati lahir Tuhannya. Halo. Zikir. Bukan di tempatnya dan bukan waktunya di situ. Sadari tanggalan Islam itu didirikan oleh para ulama-ulama Islam karena malu, tidak punya tanggalannya, tidak punya kalendernya. Sehingga berkali-kali
Amr bin As mengirim surat ke Umar ibn Khattab tidak pakai tanggal, bulan, dan tahun. Karena Amr bin As ini nggak mau dia menulis tanggalan orang. Islam harus punya gengsi. Apalagi sekarang Islam ini agama terbesar di dunia. Kita sudah punya kalender sendiri. Kenapa dia bikin acara itu di saat tahun baru Islam kita? Gengsi, malu. Tapi di hari tahun baru yang lain, kita siap berpesta pora, miliaran duit habis. Sebagian besar dikeluarkan dari kantongnya umat Islam. Yang itu adalah acara yang menggiring kita semuanya ke neraka, bukan ke surga. Wallahi, berkali-kali saya mengatakan ini di hadapan umat Islam, di hadapan para kiai, di hadapan para ulama. Banyak di antara mereka yang benci saya. Saya mengatakan saya tidak anti toleransi, tapi saya anti partisipasi. Karena kita harus bisa membedakan mana toleransi, mana partisipasi. Partisipasi itu ikut bersamanya di situ. Dia nyanyi, kita ikut nyanyi. 7 panggung di DKI Jakarta dibikin. Apakah untuk zikiran? Wallahi saya katakan, apakah itu untuk zikiran? Itu semua adalah panggung untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei umat Islam, sadar. Tiap tahun kalian diajak untuk masuk neraka, tidak pernah ngeh. Saya sudah berkali-kali mengatakan jangan ikuti dia, tidur di rumah. Karena itu bukan hari ulang tahun kita. Muharram nanti kita majukan, kita semangati, kita siarkan Islam. Kita adakan panggung simaan Al-Quran semalam. Panggung, tampilkan baca maulid semalam suntuk. Silahkan, itu hak kita. Kita tidak anti negara, tapi kita menyayangkan umat Islam yang terlalu picik pemikirannya. Kita ada hari santri. Tidak ada di dunia yang lain hari santri. Kita ada hari tanggal 1 Muharram. Sejarahnya jelas. Perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala. Terlepas mau percaya atau tidak dengan ayat ini, saya sampaikan ayat ini berkali-kali, saya sampaikan. Hari ini saya sampaikan kembali. In tuti'u fariqam minal ladina utul kitab. Ini sebelumnya ada kalimat ya ayyuhalladzina amanu, ai orang-orang yang beriman. Orang yang beriman di sini yang dipanggil adalah orang yang beragama Islam. In tuti'u, jika kalian mentaati, mengikuti, ramai-ramai begadang, fariqam minal ladzina utul kitab, sebagian dari apa yang dilakukan oleh para ahli kitab, orang-orang Nasrani Yahudi, mengikuti sebagian saja dari apa yang dilakukan oleh orang ahli kitab. Yaruddukum ba'da imanikum kafirin, akan mengembalikan kalian setelah beriman menjadi kafir. Allah berfirman dalam Al-Quran seperti itu. Apakah ini bagian daripada ibadah? Yes, bagian daripada ibadah mereka. Merry Christmas and Happy New Year. Natal dan Tahun Baru, sebutannya aja Nataru.
Gak malu pulang kampung dalam hari Nataru. Mentang-mentang ada libur panjang. Yang bangga mereka. Yang diketawain kita. Kereta ramenya mereka berkerudung. Pulang kampung Nataru gak cukup, pulang kampung nanti Idul Fitri. Masih ada lagi pulang kampung sekarang tahun baru. Mau ngapain? Mau ngapain umat Islam? Ngapain ngaji tiap hari kalau masih kayak begitu? Sia-sia. Berarti hidayah belum ada pada diri kita masing-masing. Apalagi anak-anak mudanya sekarang. Kalian sudah mengikuti maunya malaikat, juga mengikuti maunya setan tanpa sadar. Ngaji hayu, hiburan hayu, taat hayu, maksiat hayu. Bayangkan ada yang pakai jilbab, sekeluarga mau ke Ancol, berangkat dari jam 9 sampai malam nungguin mau lihat kembang api doang di Ancol. Datang dari Bogor. Mau ngapain? Berapa juta umat Islam yang malam tahun baru itu tidak sholat subuh, kena habis pesta malamnya, pulang pagi, malam suntuk. Apakah ini baik? Apakah ini bagus untuk agama? Apakah ini bagus untuk negara? Nangis para pahlawan kita, nangis para ulama-ulama kita, nangis para aulia kita. Berbeda dong kita, berbeda. Karena kata Allah, isyhadu bi anna muslimun. Saksikanlah kita ini orang Islam, harus berbeda dengan yang lain. Jangan mau nyama-nyamain. Begitu bangganya, begitu jam 12 malam. Kembang api dibakar, rangkulan, yang perempuan dengan laki-laki belum jadi suami istri. Joget-joget, lari-lari. Pesta-pesta. Andaikan saat itu dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dia akan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nauzubillahi min dzalik. Wallahi dia akan mati su'ul khatimah saat itu. Aneh memang. Aneh sekali lagi. Gairah kita dalam pesta ikut acara yang lain. Ibadah ikut Nabi Muhammad. Wow, hebat. Hebat. Mari kita tunjukkan bahwa kita beda dengan mereka. Jangan disamain kita dengan mereka. Saya tidak menyalahkan dengan dakwahnya, tapi kecewa karena itu bukan saatnya. Berarti kita mendukung dengan program mereka, ikut partisipasi, walaupun acaranya di masjid, ikut meramaikan hari ulang tahun mereka, bukan ulang tahun kita. Oh, ini udah menjadi tingkat dunia, silahkan mau jadi tingkat dunia, kamu tingkat dunia akhirat juga silahkan. Yang penting itu lakum dinukum waliyadin.
buat kalian bikin acara kayak begitu itu adalah prinsip agama kalian. Kita ini punya prinsip agama, kita juga punya tahun baru Islam. Yang tingkat dunia, bukan dibikinnya di Indonesia, bukan dibicarakan oleh orang sembarangan, oleh ahli falak, oleh ahli kalender, oleh ahli tanggalan Islam. Di Indonesia itu ada pesantren namanya Palakia itu, di Bogor itu. Itu ulama ahli palak itu, ahli perbintangan itu. Sampai disebutnya Kiai Palak. Ini aneh gitu. Justru dibalik sekarang. Mereka itu mencari keuntungan dengan bodohnya umat Islam itu 2 kali sekarang. Tahun baru Islam dengan Ramadan. Yang untung mereka Pak, Bu, bukan kita. Kita ini cuma ngabisin duit doang. Yang untung mereka. Mayoritas yang punya toko, pakaian bagus. Yang punya toko perhiasan mereka bukan orang-orang Islam di Indonesia. Yang beliin umat Islam. Yang punya tempat destinasi wisata mayoritas yang punya mereka. Yang nguras duitnya kita, yang dikuras sama mereka. Duit kita yang dikuras sama mereka. Puasa besok yang jual sirup mereka, yang jual bahan kue mereka, yang beliin kita. Yang jual pakaian rata-rata mereka, yang beliin kita. Yang punya bank di Indonesia terbanyak mereka, yang nyimpen di banknya kita yang terbanyak. Sampai hari ini kita masih menjadi konsumen, belum menjadi produsen. Mayoritas tapi tidak ada artinya, menurut pandangan saya. Apa yang diperkirakan oleh Nabi suatu saat nanti umatku banyak, tapi gusaun ka gusa Isail. Banyaknya seperti buih di atas lautan, yang gampang diterpa angin langsung hilang. Mudah digoyah. Hadirin dan hadirat sekalian, ini adalah konspirasi tingkat tinggi. Karena dulu 14 abad yang lalu, ketika mereka susah membunuh Nabi, mereka datang ke Nabi mengajak kompromi. Udah jangan singgung kami juga beragama. Kamu menyebarkan agama silahkan. Sekarang gini dah, kalau Jumat kami ikut sholat Jumat. Tapi nanti Anda dan rombongannya ikut hari Minggu ke gereja kami, ke tempat ibadah kami. Ini yang langsung kemudian Allah tegur dalam Al-Quran. Qul ya ayyuhal kafirun. 6.000 ayat lebih Al-Quran. Yang ada kalimat ya nida yang dipanggil orang kafir cuma satu. Gak ada kalimat yang lain. Ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina kafaru. Tapi qul ya ayyuhal kafirun. Itu cuma satu. Ayyuhal kafirun dengan isim fa'il. Gak ada satu ayat pun kecuali itu ayatnya. Karena mereka menyinggung perasaan Rasulullah. Ingin kompromi dalam urusan agama. Dan ini yang sedang dilakukan sekarang. Yang jadi menteri agamanya aja tidak malu cium tangan dengan Paus Pransius. Ini jebakan Batman semua, termasuk terowongan. Perdamaian itu adalah jebakan Batman. Sekarang baru mobilnya boleh parkir di Masjid Istiqlal. Nanti orangnya ikut sholat di Masjid Istiqlal. Kemarin di Zaitun, untung aja ketahuan. Kalau nggak ketahuan nanti itu cikal bakalnya Zaitun itu. Ini yang akan diterapkan oleh mereka orang-orang kafir, sebagaimana yang dulu pernah minta mereka kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya seperti itu.
Bayangkan Pak, di Indonesia ini mayoritas beragama Islam, ketua persaudaraan pondok pesantren, ketuanya orang kafir Pak, yang punya televisi, yang ngasih karpet, ngasih bangunan segala macam, ketua persaudaraan pengurus pesantren. Bayangin Pak, orang kafir. Apa enggak ada kiai yang bisa jadi pengurus pesantren, jadi pengurus persaudaraan pesantren? Kemana aja? Kenapa kau mau? Karena dia baik. Oh, saya toleransi biar dia nanti dapat hidayah. Enggak bisa kayak begitu. Kalau dapat hidayah doain, bukan dia jadi ketua. Boleh kita nyautin salam dari mereka ketika mereka assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak boleh, dilarang oleh agama. Ketika ada orang kafir mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum, maka kita harus menjawab assalamualaikum. Gitu. Itu perintah Nabi, ada hadisnya. Atau kalau tidak mau seperti itu, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam atau waalaika. Jangan, karena kamu belum salam. Mudah-mudahan kalian keselamatan buat kamu juga gitu. Maksudnya biar dia dapat hidayah gitu. Jangan sebutkan waalaikumsalam karena dia belum selamat. Assalamualaikum waalaika. Ini ajaran agama. Dan ini gak pernah dibahas. Apalagi pada anak-anak muda sekarang ini. Banyak di antara mereka anak-anak muda sekarang yang berani pacaran sama orang-orang Kristen. Tidak ada sekat antara dia dengan kita karena ini cinta. Jangan dibelenggu cinta kami karena perbedaan agama. Ini benar dalam agama? Salah. Hadirin dan hadirat sekalian, mari kita pelajari agama dengan baik. Harus tuntas belajar agama. Jangan dikit-dikit nanya haram apa halal. Kalau dibilangin haram, langsung protes. Karena dia ngerjainnya. Tapi kalau dia yang belum ngerjain, oh ini haram, alhamdulillah saya belum ngerjain. Tapi kalau udah ngerjain, masa haram? Kalau terpaksa bagaimana? Wah, alasannya banyak-banyak. Dulu korupsi, sekarang pakai kerudungan. Di penjara megang tasbih. Dulu kemana aja? Hati-hati nih. Belum lagi negara kita Pak. Negara kita ini lagi diacak-acak Pak. Bukan hanya agamanya saja. Lagi diacak-acak. Masya Allah Pak, luar biasa. Nggak mustahil akan terjadi ramalan orang Amerika yang mengatakan tahun 2030 Indonesia telah hilang. Yang ada nanti bukan NKRI, mungkin menjadi negara bagian. Betapa genjarnya IKN dibangun ketika Prabowo merencanakan akan membangun rumah 3 juta 2 tahun untuk IKN. Yang udah mesen 3 jutanya Cina Pontianak, karena dia dekat dengan Kalimantan. Akhirnya nanti ibu kota IKN bukan lagi ibu kota Indonesia, tapi ibu kota Indochina. Nggak mustahil. Nggak apa-apa, direkam kebiarin aja. Karena PIK 1, PIK 2 itu udah kelihatan. Itu ingin dibikin daerah untuk perkampungan Cina.
dengan dalih pembangunan strategis nasional. Apaan yang kayak begitu? Udah jadi apaan yang jadi kerjaannya siapa? Yang jadi sapaan orang kita, yang jadi kuli bangunannya orang kita, tukang sapunya orang kita, tukang nyucinya orang kita, yang ngisi orang lain. Nyuciin celana emaknya, nyuciin celana bapaknya, yang pernah makan daging babi, daging anjing segala macam, kita yang nyuciin. Betul-betul ini lagi diuji kita oleh Allah Subhanahu wa taala supaya segera sadar diri. Pak, Bapak kalau tahu kemarin yang pulang kampung itu Pak, 101 juta orang Pak, dari daerah-daerah, dari kota-kota besar. 100 juta orang yang pulang kampung dari kota-kota besar. Jakarta, Surabaya, Bandung. Itu kota-kota besar itu. Medan, pada pulang kampung. Jakarta, lengang 18 juta pulang kampung dari Jakarta. Baru sejarah tahun ini orang Jakarta pulang 18 juta orang, bukan untuk Idul Fitri, untuk Nataru, Natal tahun baru. Bukan libur sekolah, liburnya libur Natal tahun baru, Nataru. Oh, hebat ya. Hebat ya. Masya Allah. Yang kemarin malam, yang semalam pesta, kalau bisa baca syahadat lagi dah. Gue takut mau bakar-bakaran kayak mau ngapain. Yang semalam coba dah baca syahadat lagi. Sadar itu. Saya khawatir. Maaf, saya 5 tahun belajar akidah pada satu guru. Saya mempelajari itu bukan main-main. Dia detil sekali. Dan konsepnya saya adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu yang perlu diketahui. Mudah-mudahan pengajian kita malam ini adalah sebagai teguran buat kalian semua, buat kita semuanya, bahwa tidak semua yang dilihat oleh kita bagus itu jadi bagus. Bisa saja mata kita ini lamur, jelek tapi dibilang bagus. Dan apapun yang dilakukan semalam oleh kita, patungan beli ayam, patungan beli ikan, bakar ikan segala macam, nggak ada pahalanya, sia-sia, nggak ada pahalanya. Karena ada kaitannya dengan agama, nggak ada kaitannya dengan agama. Demikian.